Halo semua. Membahas tentang alutsista negara, memang sangat menegangkan, akan tetapi juga sangat menyenangkan. Karena kita bisa lebih paham akan kekuatan alat perang negara kita, meski sebenarnya kita tidak mengharapkan adanya perang. Selamat datang kembali bersama Lensa Maritim, yang akan membahas tentang perangkat alutsista yang canggih dan modern dan perlu kita harus tahu. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menjadi sorotan media terutama Indonesia usai mengusik kedaulatan Riau dan Singapura. Tak tanggung-tanggung, Mahathir Mohamad yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia itu lantang menyebut bahwa Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia adalah milik Malaysia di depan publik negeri jiran. Mahathir Mohamad yang dulunya merupakan Perdana Menteri Malaysia itu mengatakan bahwa tanah Melayu dahulu sangat luas, membentang dari tanah Genting Kra di Thailand Selatan sampai ke Kepulauan Riau Indonesia dan Singapura. Namun, sekarang terbatas hanya di Semenanjung Malaya. Mahathir bahkan menyinggung kembali sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Legitan yang sempat menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Dia juga menyinggung soal Pulau Batu Putih yang dulu menjadi sengketa antara Malaysia dan Singapura. Dilansir The Straits Times Selasa, 21 Juni 2022, Mahathir Mohamad melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut Malaysia seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Pernyataan Mahathir disampaikan saat pidato pada Minggu 19 Juni 2022 lalu, dalam acara yang digelar sejumlah organisasi non-pemerintah di negara bagian Selangor bernama Kongres Survival Melayu. Acara itu diberi judul, Aku Melayu, Survival Bermula. Dalam pidatonya, Mahathir juga menyatakan bahwa pemerintah Malaysia menganggap lebih berharga untuk memenangkan kendali atas Pulau Sipadan dan Legitan di Borneo saat melawan di Mahkamah Internasional, ICJ, sembari menyerahkan Pedra Branca ke Singapura. Kita seharusnya menuntut tidak hanya Pedra Branca, atau Pulau Batu Putih untuk dikembalikan kepada kita seharusnya juga menuntut Singapura juga Kepulauan Riau, karena itu tanah Melayu, katanya. Pernyataan kontroversial oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memicu amarah netizen Indonesia. Tentara Nasional Indonesia, TNI, sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna. Batalion komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra. Alutsista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas 1. Di mana nantinya mesin perang terbaik TNI akan berada di Natuna seperti F-16 Block 52AD, Su-27, 30 hingga kapal perang korvet macam KRI Bung Tomo. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim Nine Dash lainnya. Dari Global Firepower mengungkapkan gambaran kasar sampai di mana perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Malaysia. 1. Perbandingan alutsista Angkatan Udara Indonesia versus Malaysia. Total pesawat terbang 458 versus 147. Jet tempur 41 versus 26. Pesawat serang khusus 38 versus 13. Pesawat pengangkut 64 versus 18. Pesawat latih 109 versus 40. Pesawat misi khusus 17 versus 4. Helikopter 188 versus 42. Helikopter serang 15 versus 0. 2. Perbandingan alutsista Angkatan Darat Indonesia versus Malaysia. Tank 332 versus 48. Kendaraan lapis baja 1430 versus 1380. Artileri gerak sendiri 153 versus 0. Artileri tarik 366 versus 196. MLRS 63 versus 54. 3. Perbandingan alutsista Angkatan Laut Indonesia versus Malaysia. Kekuatan armada tempur laut 282 versus 61. Kapal selam 5 versus 2. Kapal fregat 7 versus 10. Kapal korvet 24 versus 6. Kapal patrol 179 versus 32. Kapal perang utama 10 versus 4. Sekarang jadi jelas kenapa Malaysia tak berani melawan Cina layaknya Indonesia yang tegas mengirimkan kapal perangnya ke Natuna Utara. Dengan besarnya kekuatan militer Indonesia dibanding Malaysia dan kenyataan TNI telah lebih dulu membentuk batalion komposit di Natuna, Indonesia bisa saja memenggal negara Malaysia jadi dua bagian cuma dari Natuna jika perang tiba.
Bukan tanpa sebab, Muhammad Hasmi Motrusli, dosen senior di University Science Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment, University Malaysia Terengganu menyebut Natuna adalah gugusan pulau yang tersebar di tengah Laut Cina Selatan yang memisahkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Letak Natuna yang berada di sekitar 450 km sebelah utara Pulau Singapura, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu, Malaysia, jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Kedaulatan Indonesia atas Natuna telah menciptakan ruang lingkup wilayah Indonesia yang membagi Malaysia menjadi dua bagian. Sampai saat ini Kepulauan Natuna tetap menjadi wilayah Indonesia meskipun secara geografis posisi kepulauan lebih sejajar dengan posisi Malaysia.